Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu dan sukses dalam melaksanakan aktivitasnya dan semangat terus dalam belajar. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan beberapa contoh soal persamaan eksponensial. Jadi ada banyak sekali soal-soal eksponensial, namun pada kesempatan yang terbatas ini Bapak hanya menjelaskan 5 contoh soal eksponensial. Seperti halnya soal di bawah ini, ya, dalam bentuk akar. Kemudian dalam mempelajari eksponensial ini kita harus betul-betul menguasai sifat-sifat eksponen yang telah dipelajari di SMP. Jadi kalau Ananda masih kurang dalam memahami sifat-sifat eksponensial, boleh dibuka kembali catatannya tentang sifat-sifat dari eksponensial. Langsung saja kita bahas yang pertama. Soal yang pertama, akar 25 pangkat X kali akar pangkat 4 dari 1/625X. Ya, jadi ini bacanya akar pangkat 4 ya. Akar pangkat 4 dari yang di dalam akarnya ini. 1/625X sama dengan 1/25. Kalau dilihat-lihat mungkin ini sulit, tapi kalau kita tahu caranya sifat-sifat dari eksponensial ini akan mudah kita selesaikan. Nah, jadi yang pertama, Bapak pindahkan dulu soalnya. Yang pertama kita rubah saja bentuk-bentuk yang ada di sini menggunakan sifat eksponensial. Nah, di sini kita tahu bahwa 625 ini kan 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 dikali X, berarti 4X. Tetapi kita menginginkan tidak ada 1/, makanya kita naikkan ke atas menjadi min 4X. Ya. Jadi awalnya kan ini 5 pangkat 4X, 5 kali 4 kali X 4X, naik ke atas menjadi min 4X. Kemudian 125 itu adalah 5 pangkat 3. Dan 25 ini, 25 kan 5 pangkat 2, 1/52X ya jadinya. Tapi kita ingin dia naik ke atas biar basisnya sama dalam bentuk 5, makanya dia menjadi min 2X. Nah, kemudian kita proses. Ini 4 dengan 4 ini bisa habis, kan dibagi 5 pangkat min 4X bagi 4, berarti tinggal nanti min X ya, seperti halnya bentuk seperti ini. Kemudian 25 ini kan 5 pangkat 2, kan dikalikan dengan X, 5 pangkat 2X jadinya. Dan ini, nah ini kan jika bilangan pokoknya sama, pangkatnya jumlahkan. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat min 2X, berarti dia 5 pangkat 3 ditambah min 2X tambah min, berarti plus min, berarti dia negatif ya. Nah, kemudian kita selesaikan dulu yang dalam akar ini. Karena bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya tinggal jumlahkan 2X tambah min X, berarti dia menjadi akar 5 pangkat X jadinya ya. Dan di sini 5 dikurang 3X. Sedikit lagi kerjaan kita menginginkan tidak ada akar. Ingat, nanti ini dibagi dengan 2, berarti 5 pangkat X per 2 jadinya ya. Sama dengan 5 pangkat X kurang 5 pangkat 3 kurang 2X. Ini seri ini maksudnya 5 ya. Karena bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita ambil pangkat, dapatlah di sini X kurang X per 2 sama dengan 3 kurang 2X. Nah, kita tidak menginginkan ada penyebutnya per 2 ini, makanya semua ruas kita kalikan dengan 2, dapatlah di sini X sama dengan 6 dikurang 4X. Kemudian di sini 4X pindah ke sini menjadi 5X, berarti 6 tetap berada di ruas kanan, berarti X sama dengan 6/5. Ya, jadi kita banyak menggunakan sifat-sifat dari sifat eksponensial yang dipelajari di SMP. Intinya kayak penjumlahan tadi, pangkat kalau basisnya sudah sama, kalau perkalian pangkat jumlahkan, kalau pembagian basisnya sama, berarti pangkat dikurangi. Oke, yang kedua, diketahui bahwa solusi dari 9 pangkat 2X kuadrat dikurang 6X tambah 1 sama dengan 27 2X kurang 4 adalah alfa dan beta. Nilai dari alfa tambah beta adalah, nah, jadi kita seperti biasa kita arahkan ke dalam bentuk pangkat basis yang sama. Kira-kira 9 ini bisa kita arahkan ke basisnya 3, 27 juga harus 3. Nah, jadi maksud di sini ada 2 dapat kita nilai X nanti alfa dan beta.
alfa dan beta ya. Jadi X1 misalnya sekian, X2 sama dengan sekian. Jadi boleh terserah angkanya apa alfa dan beta itu. Kita selesaikan saja. Kemudian ini 9 bisa kita rubah dulu menjadi 3 kuadrat ya. Kemudian 27 kita ganti dengan 3 pangkat 3. Ingat dipangkatkan lagi, ini dikalikan. Ini menjadi 3 pangkat 4x kuadrat dikurang 12x ditambah 2 sama dengan 3 pangkat 6x kurang 12. Basisnya sudah sama, kita coret. Tinggallah di sini 4x kuadrat kurang 12x tambah 2 sama dengan 6x kurang 12. Ini pindahkan ke sini menjadi min 18 nanti ya. Ini pindah ke sini menjadi positif 14. 4x kuadrat dikurang 18x ditambah 14 sama dengan 0. Biar lebih sederhana dibagi dengan 2, berarti 2x kuadrat dikurang 9x tambah 7 sama dengan 0. Nah ini kan bisa difaktorkan. 2 kali 7 14. Cari perkalian yang menghasilkan positif 14 jika dijumlah hasilnya min 9. Dapatlah di sini min 7 dan min 2. Jadi kita pecah min 9 ini, min 7x dikurang 2x ya. Kemudian ini bisa dikeluarkan. 2x kuadrat dengan x yang di sini berarti x saja. 2 kali 2x, x kali 2x, 2x kuadrat, x kali 7 adalah 7x. Karena di sini 2x kurang 7, pastilah di sini 2x kurang 7 juga. Kalau kita ujikan yang di atas, min 2 kali x, min 2x, min kali min positif 7. Ya benar ya. Nah di sini ada 1 tapi tidak dilihat, tidak tertulis ya. Dapatlah di sini x kurang 1 dikali x 2x kurang 7 sama dengan 0. Dapatlah x1, x-nya adalah 1 atau 7/2. Nah, kita menentukan mana alfa beta, terserah. Boleh ini alfa, ini beta, terserah. Ini beta, ini alfa. Jadi anggap alfanya itu misalnya 1 dan betanya itu misalnya 7/2. Yang ditanya adalah alfa tambah beta. Jadi 1 ditambah 7/2. Penjumlahan pecahan berarti 2 ditambah 7/2 berarti 9/2. Oke, selesai soal yang kedua. Kita bahas soal yang ketiga. Akar pangkat 5 dari 0,00032 pangkat 9 kurang 4x per 0,27 kurang 3x sama dengan 1. Nah, jadi kita harus pandai-pandai memainkan angkanya dalam bentuk dalam bentuk bilangan berpangkat. Kita bahas saja. Perhatikan bahwa kalau 0,00032 itu kan sama saja 32 dibagi 100.000. Dan 32 itu sama saja dengan 2 pangkat 5. 100.000 itu adalah 10 pangkat 5. Ini pangkat sama, bisa kita keluarkan pangkatnya, dapatlah di sini 2/10 pangkat 5. Ingat 2/10 itu adalah sama dengan 0,2 berpangkat 5. Sekarang basisnya langsung sama. Basisnya sama-sama 0,2. Jadi harus pandai-pandai kita memainkan angka-angka di sini. Kita arahkan dia dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, jadi kita ganti saja 0,00032 itu dengan 0,2 pangkat 5. Nah, ini kita pindahkan dulu soalnya. Bapak rubah 0,0032 itu menjadi 0,2 pangkat 5 pangkat 9 kurang 4x. Kan ini dikali ini 5 kali x kurang 5 kali 9 kurang 4x. Nanti kan supaya hilang akarnya kan dibagi dengan 5. Dibagi dengan 5 maka hilang langsung akar pangkat 5 karena dibagi dengan ini yang berpangkat 5 dari 0,2. Dan yang di sini tetap ada 9 kurang 4x. Ingat kalau bilangan basisnya sama, pangkatnya dikurangi untuk operasi pembagian. Berarti 0,2 pangkat 9 kurang 4x dikurang 7 kurang 3x. Ini kalikan ke dalam dulu, min 7 plus 3 jadinya. Nah, jadi 0,2 pangkat 9 kurang 4x kurang 7 ditambah 3. Kan min kali min positif. Oke. Min 4x ditambah 3x min x, 9 dikurang 7 adalah 2. Berarti 0,2 pangkat 2 kurang x. Ini kan sama dengan 1, berarti kita ambil saja pangkatnya, kita buat sama dengan 0. 2 kurang x sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Oke, ini bentuknya saja yang sedikit greget, tapi kalau kita gunakan sifat-sifat eksponensial maka ini akan bisa diselesaikan.
Oke, kita masuk contoh yang keempat sedikit lagi, contoh soalnya. Jadi kita pakai saja sifat dari eksponensial untuk bilangan pokoknya sama. Kalau penjumlahan itu menunjukkan dia perkalian, kalau pengurangan itu menunjukkan dia pembagian. Nah, jadi 3 pangkat 2 tambah X ini bisa enggak kita rubah dia menjadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat X? Bisa ya? Kan ini kan bilangan pokoknya sama. Berarti pangkatnya dijumlahkan, berarti 2 ditambah X, ini dia. Nah, di sini 3 pangkat 1 kurang X. Berarti 3 pangkat 1 dibagi dengan 3 pangkat X. Nah, di sini ada 3 pangkat X, kita menginginkan 3 pangkat X ini hilang nanti ya. Berarti kita tulis dulu 3 pangkat 2 kan 9 kali 3 pangkat X ditambah 3 per 3 pangkat X sama dengan 12. Supaya hilang 3 pangkat X nya, kita kalikan saja semua ruas dengan 3 pangkat X. Berarti 9 kali 3 pangkat X kuadrat ditambah 3 ditambah 12 kali 3 pangkat X. Nah, jadi bentuk ini sudah sederhana ya. Sudah bentuknya sederhana, kita pindahkan saja dulu yang 12 pangkat X nya ke sini. Berarti 9 kali 3 pangkat X kuadrat dikurang 12 kali 3 pangkat X tambah 3 sama dengan 0. Kita misalkan 3 pangkat X itu sama dengan P. Berarti bentuk yang di atas ini menjadi 9P kuadrat dikurang 12P ditambah 3. Ini bisa difaktorkan ya. 9 kali 3 kan 27. Cari perkalian menghasilkan 27 jika dijumlahkan hasilnya min 12. Kalau masih angkanya besar, tidak apa-apa kita pakai sifat diketahui berapa hasil kalinya. Tapi kalau angkanya besar tak perlu kita tahu hasil kalinya. Yang cocok di sini adalah min 3 dan min 9 ya. Min 3 kali min 9 positif 27, min 3 ditambah min 9 min 12. Ya, kemudian ini 9 bisa dikeluarkan. 9P kali P kurang 1. Karena di sini P kurang 1, pasti di sini juga P kurang 1. Nah, yang di atasnya kan 3 tambah 3 nih. Min 3 kita letakkan di sini. Min 3 kali P, min 3P, min 3 kali min 1 positif 3. Dapatlah di sini 9P kurang 3 dan P kurang 1. Berarti P-nya dapat 1/3 ya. 1/3 dari 3/9 kita sederhanakan menjadi 1/3 atau P sama dengan 1. Ini ingat masih nilai P. Kebanyakan salah ketika UH itu hanya masih nilai P, sementara yang ditanya adalah mencari nilai X. Kita ganti lagi P itu. Ingat P tadi sama dengan adalah 3 pangkat X. 3 pangkat X kan sama dengan 1/3. 3 pangkat X sama dengan 1/3 itu adalah 3 pangkat min 1. Kalau 1/9 berarti 3 pangkat min 2. Kalau 1/27, 3 pangkat min 3. Nah, karena di sini 1/3, bilangan pokoknya sudah sama, kita habiskan. Dapatlah sini X sama dengan min 1. Dari yang satu lagi P sama dengan 1. Nah, 3 pangkat X sama dengan 1. Nah, 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 0 kan? Karena 3 pangkat 0 kan 1. Berarti X sama dengan 0. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 0. Soal yang terakhir, ini ada yang berbentuk akar. Nah, konsep di sini bahwa bilangan akar dikuadratkan menghasilkan bilangan. Misalnya akar 3 dikuadratkan menjadi 3 ya. Jadi konsep yang dipakai di sini adalah kita mengkuadratkan bilangan akar. Jadi kita memanipulasi bentuk lah istilahnya. Ini soalnya 3 pangkat X ini bisa nak kita ganti dia menjadi akar 3 kuadrat pangkat X. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, tidak merubah bentuk yang di atas ya. Ini tetap. Nah, ini boleh kita pindah posisikan 2 kali X, X kali 2 kan sama saja. Nih, akar 3 pangkat X pangkat 2 dikurang 4 akar 3 pangkat X tambah 3. Ini tujuannya adalah biar berlaku permisalannya. Ini bisa kita misalkan akar 3 pangkat X itu sama dengan P. Berarti bentuk yang di atas menjadi P kuadrat dikurang 4P ditambah 3. Kemudian kita faktorkan. Jika jumlah hasilnya min 4, jika dikali hasilnya positif 3. Berarti dapatlah di sini min 1 dan min 3. Dapatlah di sini P1 atau P sama dengan 3. Ini masih nilai P. Ingat, ini masih nilai P. Jangan terkecoh karena banyak yang menjawab cuma sampai di sini. Padahal yang ditanya adalah mencari nilai X. Kita kembalikan lagi. P itu kan sama dengan akar 3 pangkat X. Jadi akar 3 pangkat X sama dengan 1. Berarti X akar 3 pangkat X itu sama saja dengan
3 pangkat X per 2 ya kah? Kan akar nih dibagi dengan 2. 1 sama dengan 3 pangkat 0. Nah, jadi X per 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0. Dari satu lagi, akar 3 pangkat X sama dengan 3. 3 pangkat X per 2 kan dari ini, supaya hilang akarnya sama dengan 3 pangkat 1. Kita ambil saja pangkatnya, X per 2 sama dengan 1. Berarti dikalikan ke sini 2 kali 1, berarti X sama dengan 2. Jadi nilai yang memenuhi adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Oke, itu saja pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Itulah beberapa tipe soal-soal dari persamaan eksponensial. Ini membutuhkan analisis yang banyak dalam mengerjakannya. Intinya Ananda harus betul-betul menguasai terlebih dahulu sifat-sifat eksponensial agar lebih enak dalam mengerjakan soal-soal persamaan eksponensial. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.